Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Mata Xiaoyan terfokus pada 3 gumpalan api di jari-jarinya. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum meminta maaf kepada Lin Yan di depan perahu. Dia berkata, kemungkinan kamu perlu mengendalikan perahu luar angkasa selama perjalanan yang tersisa. Keterampilan Dou yang aku latih ini masih tidak memiliki langkah terakhir. Lin Yan menyeringai dan mengangguk ketika dia mendengar ini. Dia berkata, ini masalah kecil. Kamu hanya bisa bersantai dan berlatih selama tidak ada kejadian yang tidak terduga terjadi. Selain itu, harus ada 10 hari atau lebih sampai akhir lubang cacing. Kamu harus bangun sebelum kita pergi. Akan ada beberapa tonjolan ketika meninggalkan lubang cacing, dan mereka mungkin akan mengganggu kamu. Xiaoyan sedikit tersenyum. Matanya kembali ke 3 gumpalan api kecil. Ekspresinya berangsur menjadi serius. Kesuksesannya dalam mempraktekkan teknik keterampilan penciptaan api akan menentukan apakah dia dapat terus menggunakan pembasmi api teratai itu miliknya. Itu adalah langkah pembunuhan Xiaoyan. Akan sangat rugi jika dia tidak bisa menggunakannya lagi. Menggabungkan, Xiaoyan dengan lembut menghembuskan nafas dan sekali lagi perlahan menutup matanya. 3 gumpalan binatang api di jarinya mengeluarkan suara sou dan memasuki tubuhnya. Pikiran Xiaoyan tenggelam ke dalam tubuhnya. 3 gumpalan kecil api binatang berenang ke segala arah dalam sekelompok api hijau jade. Namun, ketika mereka tiba di jarak tertentu dari api hijau giok, mereka akan mundur karena terkejut. Di depan api surgawi, api binatang biasa menyerupai subjek melihat seorang kaisar. Mereka akan merasa sangat takut. Pikiran Xiaoyan terfokus pada 3 gumpalan api binatang yang disempurnakannya setelah 20 hari kerja tanpa lelah. Sesaat kemudian, dia akhirnya memutuskan. Perintah dipancarkan dari hatinya. Setelah rilis pesanan ini, kekuatan tak terlihat segera bergegas keluar dan dengan kuat meraih ketiga gumpalan api binatang. Setelah itu, dia menabrak mereka bersama dengan cara kekerasan. Blaar, 3 jenis api binatang bertabrakan satu sama lain dan kekuatan tolakan yang besar segera meletus. Gelombang api berwarna 3 menyebar. Namun, reaksi perlahan-lahan ditekan oleh api hati teratai kaca, yang benar-benar mengelilingi api binatang ketika gelombang membuat kontak dengannya. Xiaoyan tidak peduli bahwa api telah meletus. Sebuah pikiran melewati hatinya, dan kekuatan yang sangat besar dengan paksa menggabungkan 3 gumpalan api binatang bersama-sama. Ketiga jenis api binatang itu ditekan paksa bersama. Perlawanan mereka melonjak, dan permukaan yang awalnya tenang dari api tampak mendidih. Gelembung-gelembung udara kecil berulang kali naik dari dalam api, seolah-olah itu akan meledak. Perubahan nyala api tidak menyebabkan ekspresi Xiao yang berubah. Ketika dia mencoba menciptakan api teratai Buddha yang marah saat itu, benar-benar dianggap pengadukan jiwa. Setiap kesalahan kecil akan menyebabkan dia binasa dalam api surgawi. Dibandingkan dengan adegan saat itu, 3 jenis api binatang itu benar-benar masalah yang sederhana. Meskipun itu masalah sederhana, itu adalah langkah yang perlu dilakukan untuk mempraktekkan teknik keterampilan penciptaan api. Oleh karena itu, Xiaoyan secara alami perlu mengerahkan semua usahanya. Namun, dengan pengalaman menggabungkan api surgawi sejak saat itu, Xiaoyan tidak tampak sangat sibuk selama merger kali ini. Kekuatan spiritualnya menyerbu nyala api yang sedang digabung dengan kecepatan seperti kilat. Saat kekuatan spiritual menyerang api, Xiaoyan merasakan kekerasan liar yang menyebar di dalamnya.
Itu seperti gunung berapi yang hendak meletus. Tiga jenis api menahan satu sama lain. Setiap kali api bertabrakan, kekerasan dalam api masing-masing akan tumbuh sedikit lebih. Jika ini berlanjut, letusan akan terjadi cepat atau lambat. Hati Xiaoyan secara bertahap menjadi serius saat ia merasakan firasat dari gunung berapi meletus di dalam api. Sebuah pikiran melintas di pikirannya, dan nyala hijau giok yang ada di sekitarnya berkurang ukurannya. Setelah penyusutan ini, tekanan di dalam api hijau jade tiba-tiba melonjak. Menyusul ekspansi tekanan yang cepat, kekerasan liar di dalam api itu tumbuh berkali-kali. Dalam sekejap, itu tampaknya akan meletus. Namun, Xiaoyan tidak menunjukkan indikasi melemahkan cengkeramannya. Blaar, tekanan menjadi menakutkan, dan nyala api yang dengan paksa disatukan, tidak bisa lagi menahannya. Suara teredam muncul tiba-tiba meledak seperti gunung berapi yang meletus. Dengan ledakan nyala api, riak api yang kuat menyebar ke segala arah khas. Setelah itu, ia bertabrakan dengan api hati teratai kaca di sekitarnya. Kekuatan liar dan kekerasan menyebabkan api hati teratai kaca berfluktuasi. Kekuatan liar kekerasan benar-benar dituangkan melawan api-api hati teratai kaca. Namun, untungnya Xiaoyan sudah siap. Oleh karena itu, api hati teratai kaca tidak tersebar oleh kekuatan itu. Jika tidak, bahkan dengan kekuatan tubuh Xiaoyan, dia akan sedikit menderita jika dia menerima pukulan seperti itu. Meskipun kekuatan dari nyala api yang meledak ditekan, tampaknya penggabungan ini tampaknya tidak terlalu berhasil. Tiga gumpalan api di dalam api hijau jade telah tersebar. Tiga biji api yang sangat kecil hanyut di dalam. Ketiga biji api ini sangat kecil. Sikapnya yang berkedip-kedip tampak seolah-olah mereka akan dipadamkan hanya dengan bernapas di dekatnya. Selama ledakan, tiga gumpalan api tampaknya telah kehilangan kekerasan liar yang tersembunyi di dalam mereka. Mereka hanyut seperti lilin. Hati Xiaoyan menghela napas lega saat dia melihat tiga gumpalan bibit api yang bisa dipadamkan hanya dengan nafas. Dengan segera, dia mengeluarkan tawa lembut. Sebuah pikiran melewati hatinya, dan tiga gumpalan biji api berkibar sebelum melakukan kontak satu sama lain. Kontak kali ini tidak menghasilkan reaksi yang kuat seperti sebelumnya. Di bawah kendali tersembunyi kekuatan spiritual Xiaoyan, tiga gumpalan biji api diam-diam dicampur bersama. Setelah itu, tiga gumpalan api mulai menunjukkan tanda-tanda penggabungan di bawah penindasan cerdik Xiaoyan telah dibuat di sekitar mereka. Tanda-tanda itu sangat redup, namun mereka masih terdeteksi oleh kekuatan spiritual Xiaoyan. Segera, sukacita melonjak di dalam hatinya. Dia memantapkan pikirannya dan mempertahankan tekanan khusus saat dia perlahan-lahan dan secara bertahap menggabungkan tiga gumpalan biji api. Penggabungan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dari upaya sehari. Ini adalah pekerjaan halus yang membutuhkan periode panjang tekanan stabil. Oleh karena itu, seseorang perlu menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk mengendalikan setiap perubahan kecil di dalam api. Namun, dengan kekuatan Xiaoyan, ia mampu menyelesaikan sebagian besar langkah-langkah ini dengan sempurna. Semua yang perlu dia lakukan adalah menunggu waktu berlalu. Suatu hari setelah yang lain berlalu sementara Xiaoyan fokus pada penggabungan ketiga jenis api binatang ini. Dalam sekejap mata, hampir 9 hari berlalu. Setelah hampir 29 hari perjalanan, kapal luar angkasa mendekati ujung lubang cacing. Lin Yan duduk bersila di bagian depan perahu. Dia terbiasa menuangkan gelombang doki ke dalam perahu sebelum menggosok dahinya. Ada ekspresi lelah di wajahnya. Kontrol 1 bulan mungkin tidak melelahkan bagi dokinya, tetapi itu menghabiskan banyak perhatiannya.
Kami akan dapat meninggalkan lubang cacing setelah hari lain. Apakah orang ini belum selesai? Lin Yan melihat Xiao Yan yang berada di kabin kapal. Setelah itu, dia melihat perahu ruang lain yang tampak sangat bersemangat karena mereka akan tiba di tujuan mereka. Dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Sepertinya dia telah menjadi perahu untuk Xiao Yan selama sebulan. Akan ada riak ruang yang intens ketika meninggalkan lubang cacing. Xiao Yan pasti akan terganggu olehnya saat itu. Jika situasi seperti itu berakhir menyebabkan Douqi di tubuhnya bergerak liar, itu tidak akan menjadi masalah yang sederhana. Lin Yan merenung sejenak sebelum menghela nafas pelan. Lupakan, jika dia tidak bangun sebelum kita meninggalkan lubang cacing, aku hanya bisa membangunkannya dengan paksa. Lin Yan buru-buru menguatkan perhatiannya setelah mengambil keputusan. Dia mengendalikan kapal luar angkasa dan mempertahankan kecepatan yang stabil. Perahu berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju ujung lubang cacing. Waktu 1 hari tidak dianggap panjang. Selama periode waktu ini, Xiao Yan masih tidak menunjukkan tanda-tanda terbangun. Hal ini menyebabkan wajah Lin Yan tanpa sadar mengungkapkan beberapa kecemasan. Dia jelas bisa merasakan kekuatan spasial di tempat ini menjadi lebih padat. Mereka semakin dekat ke pintu keluar lubang cacing. Lin Yan sedikit mengangkat matanya. Dia samar-samar bisa melihat cincin cahaya melingkar yang keperakan. Lin Yan menoleh dan melihat Xiao Yan di kabin. Akhirnya, dia mengatupkan giginya, berdiri, dan berjalan menuju Xiao Yan. Tangan Lin Yan dengan cepat mengayun ke bahu Xiao Yan setelah memasuki kabin. Namun, sebelum tangannya mendarat di bahu Xiao Yan, api hijau giok melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan dengan cara seperti kilat, menembaki Lin Yan. Ekspresi Lin Yan berubah ketika dia melihat ini. Dia bisa merasakan energi yang menakutkan di dalam api jade hijau. Dia manuver tubuhnya, dan teknik kelincahan jelek dengan cepat ditampilkan. Dia menghindari api hijau jade dengan itu. Sebelum Lin Yan bisa menghela nafas lega setelah menghindari api, angin panas tiba-tiba menerkam dari belakangnya. Dia memalingkan kepalanya ketakutan dan melihat bahwa api hijau giok dengan cepat membesar di matanya. Bahkan dengan bantuan keterampilan kemampuan yang tidak biasa Lin Yan, ia akan kesulitan menghindar dari jarak sedekat itu. Oleh karena itu, ia hanya menyaksikan saat nyala api menuju tubuhnya. Berhenti. Untungnya, tangisan lembut tiba-tiba terdengar di dalam kabin seperti api giok hijau hendak menabrak tubuh Lin Yan. Api itu berhenti dengan sikap yang sangat patuh. Namun, suhu panasnya menyebabkan rasa sakit membakar naik di punggung Lin Yan. Dia buru-buru melompat ke samping sebagai hasilnya. Lin Yan merasakan ketakutan berlama-lama di hatinya saat dia menatap api giok hijau setelah melompat ke satu sisi. Hanya kemudian melakukan Lin Yan menoleh ke Xiao Yan, yang membuka matanya di beberapa titik. Dia tertawa pahit, "Kamu akhirnya terbangun." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ke arah Lin Yan. Dia mengulurkan tangannya dan menarik api hijau jade ke tubuhnya. Setelah itu, dia mengusap jari-jarinya dengan lembut, dan gumpalan biji api seperti tulang pucat putih diam-diam naik dengan suara zing. Gumpalan api berwarna putih pucat ini adalah hasil dari penggabungan 3 jenis api binatang yang sukses. Itu juga benih generasi baru Life Transforming Flame. Di masa depan, Xiao Yan harus bergantung pada hal kecil ini untuk menggunakan pembasmian api teratai. Xiao Yan mengembalikan bibit api putih pucat ke tubuhnya dengan mata puas. Baru kemudian dia berdiri dan berjalan keluar dari kabin. Matanya mendarat di cincin berwarna perak yang sangat besar, jaraknya cukup dekat. Dia tanpa sadar menyeringai. "Wilayah Pil, api pembakaran 3000. Aku telah tiba." Di tanah terbuka yang luas,
yang tertutupi pecahan batu, ada panggung batu yang sangat besar. Lubang cacing hitam gelap setebal ratusan kaki berada tepat di atas platform batu. Itu perlahan berputar sementara fluktuasi spasial yang mengejutkan merembes keluar. Ci. Keheningan serpihan batu di tanah terbuka berlanjut sebentar sebelum suara yang dalam tiba-tiba muncul. Setelah penampilannya, orang bisa melihat bentuk gelombang lubang cacing setelah gelombang riak spasial yang intens. Banyak figur manusia bergegas keluar darinya dalam garis lurus. Semuanya mendarat dengan mantap di tanah terbuka. Kami akhirnya keluar. Lubang cacing ruang sialan ini benar-benar terlalu sulit. Lin Yan mendarat di tanah dan segera menghirup udara segar dari dunia luar. Dia tertawa seolah-olah dia berhasil melepaskan diri dari sesuatu. Xiao Yan juga mengangguk dengan pikiran yang sama di samping Lin Yan. Matanya menyapu ke segala arah. Pada saat ini, ada cukup banyak sosok manusia yang telah keluar dari lubang cacing. Oleh karena itu, tanah terbuka ini dengan cepat menjadi hidup. Apakah tempat ini wilayah Pil? Xiao Yan menggosok kedua tangannya, menarik matanya yang ingin tahu, dan bertanya. Tidak, Lin Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya bagian tengah dari dataran tengah. Ini juga dikenal sebagai wilayah tengah kepada yang lain. Wilayah Pil itu terletak di bagian tengah wilayah tengah. Wilayah tengah. Xiao Yan terkejut. Hihihi, jika seseorang menggambarkan dataran tengah sebagai pusat benua Doki, wilayah tengah ini akan dianggap sebagai pusat dataran tengah. Faksi teratas yang terkenal kebanyakan mendirikan markas mereka di wilayah tengah. Lin Yan tersenyum sambil melanjutkan. Tempat yang saat ini kami berada adalah bagian barat daya wilayah tengah. Faksi-faksi yang paling terkenal di daerah ini adalah Lembah Suara dan Lembah Api Terbakar. Kedua faksi besar ini adalah tuan di sini. Selain dari dua faksi besar ini, ada sejumlah faksi berbagai ukuran yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Lembah Suara atau Lembah Api yang terbakar. Klan Liu Qing juga berada di wilayah barat daya ini. Membakar lembah api. Hati Xiao Yan segera bergerak ketika dia mendengar ini. Dia sudah lama mendengar nama fraksi ini. Selain itu, Api Langit Tiga perubahan misterius, yang telah menemaninya selama bertahun-tahun, juga milik faksi ini. Oleh karena itu, Xiao Yan benar-benar tertarik pada mereka. Satu aula, satu menara, dua sekte, tiga lembah, 4 pavilion. Kekuatan dari lembah api yang terbakar dan lembah suara harus lebih kuat daripada pavilion petir angin, terutama lembah api yang terbakar. Ini memiliki ratusan tahun sejarah, dan itu memiliki landasan yang cukup kuat. Hihihi. Selain itu, aku akan diam-diam memberitahumu bahwa ada api surgawi yang disebut 9 naga api petir dalam lembah api yang terbakar. Lin Yan tiba-tiba bersandar dekat dengan Xiao Yan dan secara misterius mengungkapkan beberapa informasi. Xiao Yan tersenyum lembut. Dia merasa agak tidak berdaya. Meskipun dia tahu bahwa lembah api yang terbakar memiliki semacam api surgawi, mustahil bagi Xiao Yan untuk melakukan apa-apa. Lupakan kekuatan menakutkan yang dimiliki oleh lembah api pembakaran. Bahkan jika dia bisa mendapatkan 9 naga petir api, para ahli dari lembah api yang terbakar telah menempatkan segel sempurna di atasnya. Sepertinya dia tidak akan memiliki cara menelannya setelah mendapatkannya. Sebaliknya, ia akan berakhir menyinggung faksi dengan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada pavilion petir angin. Meskipun itu tidak mungkin untuk Xiao Yan untuk mengambil api 9 naga petir, Xiao Yan sangat tertarik dengan api langit 3 perubahan misterius. Setelah bertahun-tahun berlatih, dia juga secara bertahap memahami betapa dalamnya perubahan misterius Skyfire 3 ini, terutama untuk seseorang seperti dia,
yang memiliki lebih dari satu jenis api surgawi di tubuhnya. Itu bisa digambarkan sebagai membuat sesuatu yang ganas bahkan lebih ganas. Jika Xiaoyan bisa mendapatkan metode untuk berlatih dua perubahan lainnya dalam api langit tiga perubahan misterius, kekuatan bertarungnya pasti akan melonjak. Jika aku memiliki peluang, mungkin aku dapat mencoba dan melihat apakah aku dapat mencoba untuk mendapatkan perubahan yang tersisa dari api langit tiga perubahan misterius. Namun, yang terbaik adalah tidak mengungkapkan bahwa aku sudah tahu cara menggunakan api langit tiga perubahan misterius kecuali itu adalah keadaan yang sangat istimewa. Jika tidak, jika lembah api pembakaran ini sama keras kepala dengan paviliun petir angin, kemungkinan besar itu aku akan menghadapi banyak masalah. Xiaoyan merenung sejenak sambil bergumam di dalam hatinya. Berapa jauh tempat ini dari wilayah Pil? Xiaoyan mengangkat kepalanya dan bertanya pada Lin Yan. Jaraknya jauh, namun ada cukup banyak lubang cacing jarak pendek di wilayah tengah. Kita harus dapat mencapai wilayah Pil dalam 6 hingga 7 hari. Lin Yan menghitung sebelum melihat Xiaoyan dan berkata, kota Tianhuang, di mana klan Liu Qing berada, secara kebetulan adalah salah satu kota yang harus kita lewati. Kota itu memiliki lubang cacing yang mengarah ke wilayah Pil. Xiaoyan merasa agak kaget ketika mendengar ini. Dia segera tersenyum, mengangguk, dan berkata, itu juga baik. Aku bisa pergi dan bertemu orang itu di sepanjang jalan. Sudah beberapa tahun sejak terakhir aku melihat Liu Qing. Aku ingin tahu seperti apa dia sekarang. Lin Yan berseri-seri dan mengangguk. Liu Qing sekarang adalah kepala klan. Bakat pelatihannya lebih baik daripada bakat aku. Ketika dia dan aku berpisah saat itu, dia sudah mencapai tingkat bintang 3 Do Huang. Sekarang, kemungkinan bahwa ia setidaknya telah mencapai tingkat bintang 7 Do Huang, karena kamu telah memutuskan, aku akan memimpin jalan. Dengan kecepatan kami harus dapat mencapai kota Liu Qing dalam 1 hari. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Masih ada beberapa waktu sampai dimulainya pertemuan Pil. Dia bisa mengumpulkan beberapa api binatang di sepanjang jalan dan memperkuat gumpalan biji api hidup transformasi api di dalam tubuhnya. Lin Yan tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu lainnya setelah melihat bahwa Xiaoyan tidak menentangnya. Punggungnya bergetar dan sepasang sayap Douqi terentang. Tubuhnya bergerak dan terbang ke langit. Seorang ahli kelas Do Huang mungkin tidak dianggap terlalu langka di dataran tengah, tetapi bisa diklasifikasikan di antara yang kuat. Oleh karena itu, tatapan iri banyak dilemparkan ketika orang-orang di fragmen batuan di tanah terbuka melihat Lin Yan naik ke langit. Dengan mampu menjadi Do Huang di usia yang sangat muda, kemungkinan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Sementara semua orang merasa iri, kaki Xiaoyan menginjak udara kosong, dan dia dengan cepat naik ke langit. Setelah itu, dia membuat sinyal tangan ke Lin Yan. Keduanya berubah menjadi sinar cahaya yang menghilang dari pandangan banyak mata tumpul di tanah terbuka. Berjalan di udara, Dousong. Anak kecil itu sebenarnya ahli Dousong. Orang-orang di tanah terbuka akhirnya pulih setelah Xiaoyan dan Lin Yan menghilang ke cakrawala. Mereka memancarkan banyak tanda tak percaya. Dousong. Bahkan di dataran tengah, seseorang di kelas ini jelas orang yang kuat. Banyak sekali orang yang berjuang keras untuk mencapai kelas ini. Namun, hanya sedikit yang akhirnya mencapai kelas ini. Oleh karena itu, sedikit mengherankan bahwa orang-orang ini akan kehilangan diri ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan telah mencapai kelas Dousong pada usianya. Kota Tianhuang adalah kota yang tidak lebih kecil dari kota Tianbei. Selain itu, kota ini memiliki lubang cacing yang menghubungkannya dengan wilayah Pil. Ini menyebabkan lalu lintas manusia di kota jauh melebihi kemacetan di kota Tianbei.
Banyak faksi berbagai ukuran tinggal di kota Tianhuang. Dua klan besar adalah pemimpin di antara mereka. Salah satunya adalah klan Liu dan yang lainnya adalah klan Cheng. Kedua klan ini dapat dianggap sebagai faksi terkuat di kota Tianhuang. Tentu saja, kedua klan ini tidak memiliki kualifikasi untuk membangun transporter jarak jauh seperti lubang cacing. Oleh karena itu, lubang cacing tempat ini bukan milik salah satu dari dua klan besar. Sebaliknya, pemiliknya adalah lembah api yang terbakar. Lembah api yang terbakar adalah penguasa sejati selama ribuan kilometer, mengendalikan banyak kota. Satu-satunya yang bisa bersaing dengan itu adalah lembah suara. Namun, lembah suara ini selalu tertutup. Jangkauan dari faksi mereka tidak ada di tempat yang sama besarnya dengan lembah api yang terbakar. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Seseorang bahkan tidak perlu menggunakan kepalanya untuk mengetahui bahwa sebuah faksi yang dapat dibandingkan dengan lembah api yang terbakar bukanlah hal biasa. Lembah api yang terbakar mengendalikan banyak kota, dan kota Tianhuang ini termasuk di antara mereka yang berada di wilayahnya. Jika seseorang benar-benar membicarakannya, klan Liu dan klan Cheng dapat dianggap sebagai klan bawahan dari lembah api yang terbakar. Hak pengelolaan lubang cacing ini diputuskan oleh lembah api yang terbakar. Tentu saja, fraksi yang mengelolanya akan menjadi bos dari kota ini. Selama tahun-tahun ini, hak pengelolaan telah berganti-ganti antara klan Liu dan klan Cheng. Namun, tidak ada pihak yang bisa mendapatkan hak pengelolaan untuk jangka panjang. Ini mungkin semacam taktik yang digunakan oleh membakar lembah api untuk membuat mereka tetap mengawasi. Dengan kecepatan Xiao Yan dan Lin Yan, mereka tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk sampai ke kota Tianhuang. Dalam sehari, mereka samar-samar dapat melihat garis besar kota Tianhuang. Selama hari bepergian ini, Xiao Yan akan mencari secara singkat rentang pegunungan yang dilaluinya. Oleh karena itu, ia memperoleh dua jenis api binatang lagi. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Xiao Yan secara acak menggabungkan dua jenis api binatang ke api pengubah kehidupan. Dia tanpa sadar tersenyum ketika dia merasakan benih api secara bertahap semakin kuat. Ada banyak jenis kebakaran binatang di dunia ini. Tidak sulit untuk mengumpulkannya. Selain itu, dengan kekuatannya saat ini, itu relatif mudah untuk mendapatkan api buas selama dia memasuki pegunungan di mana jenis-jenis binatang ajaib berkumpul. Apakah ini kota Tianhuang yang kamu sebutkan? Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat ke sudut yang jauh dari kota yang ditutupi oleh tanaman hijau subur, dan tanpa sadar tersenyum. Lin Yan mengangguk, matanya menyapu sekelilingnya sambil mengingatkan Xiao Yan, ini adalah wilayah lembah api yang terbakar. Kamu harus berhati-hati ketika kamu melakukan sesuatu dan harus menghindari menggunakan api langit tiga perubahan misterius. Meskipun lembah api yang terbakar tidak melihat teknik Do mereka karena kehidupan mereka seperti paviliun petir angin, mereka pasti akan merasa agak tidak senang ketika melihat orang luar menggunakan teknik Do mereka. Xiao Yan telah memberitahu Lin Yan tentang api langit tiga perubahan misterius selama perjalanan, menyebabkan dia menjadi sangat tercengang. Dia tidak menduga bahwa Xiao Yan tidak hanya berlatih teknik Do dari paviliun petir angin tetapi juga memiliki teknik Do dari lembah api yang terbakar. Oleh karena itu, Lin Yan memberitahunya berkali-kali untuk menyembunyikan teknik Do. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya mengikuti jalan utama ke kejauhan. Ada sebuah kota yang sangat besar yang mengintip dari hutan, muncul seperti binatang raksasa yang tidak dapat dilihat oleh ujungnya. Ayo, menurut apa yang kamu katakan, lubang cacing kota Tianhuang ini harus dikendalikan oleh klan Liu kali ini. Ini akan membuat segalanya menjadi lebih halus.
Selain itu, aku bertanya-tanya apa level yang telah Liu Qing capai selama tahun-tahun ini. Xiaoyan dengan lembut tertawa karena rasa ingin tahu melintas di matanya. Saat itu, Liu Qing adalah eksistensi yang menempati peringkat 3 besar pada peringkat kuat Akademi Dalam. Pada saat itu, bahkan Xiaoyan memandangnya. Namun, Xiaoyan bertanya-tanya apa tingkat yang telah dicapai Liu Qing setelah bertahun-tahun ini. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.